Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Banyak yang udah bayarannya ya. Ini yang aku suka nih. Kayaknya udah pada kenyang. Nah, hari ini teman-teman balik lagi di Ngobatin. Kita seperti biasa ada di Sushinomori Building. Nah, kali ini kita ada di sushi barnya nih, tepatnya di lantai 2-nya. Yes, betul. Saya nggak sendiri nih teman-teman. Di sini seperti biasa ada partner saya, Miss Lita. Hai. Dan juga luar biasanya hari ini kita kedatangan sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pergoiban. Berarti gue biasanya. Selamat datang untuk Asela. Kayaknya udah lama gak ketemu ya. Aduh, long time no see ya. Ya ampun. Ini dari beberapa ya kesempatan kita untuk ngobatin nih. Akhirnya AA tuh sibuk banget. Biasa artis mah gitu susah banget. Bukan sibuk, cuman padat aja. Oh, sama. Sombong amat. sombong ya. Jadwalnya padat meratap ya. Sekarang kita udah ada nih di sini. Kita mau ngomongin apa sih, Lid, sebenarnya? Pengen ngebahas yang selama ini kita tuh kan dari awal sampai sekarang ngomongin salah hantu. Apa sih hantu tuh? Hantu. Nah, jadi gini. Banyak orang yang bilang nih ke aku Iya. nih terutama nih ya. Pop, ngapain sih bikin konten-konten yang serem kayak gitu? Kok kerjaan lu sekarang malah nyari-nyari hantu sih? Gitu. Dengan juri kalau Dengan masih juri Sunda. gitu ya, dengan Ya, cari-cari masalah dengan hal-hal yang sebenarnya mereka takutin gitu. Ya. Nah, kita justru di sini pengen ngebahas Biar tahu kan ya. biar Iya. tahu ke teman-teman. Karena kan jargon kita kan kita melawan rasa takut kita. Iya, betul sekali. Gitu. Ceritanya tuh gitu. Makanya untung sekarang ada A di sini nih. Kita mau tahu hantu tuh apa sih? Kenapa sih? Hantu ya. Jadi sebenarnya kalau hantu itu kan bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Tapi di balik itu hantu kata orang Sunda tuh juri. Juri. Juri jarian teh nya. Iya. Juri. Nah, Juri sedangkan sampah dong. juri itu kan peribahasa atau sesuatu kata istilah yang dibuat sama orang tua zaman dahulu. Nah, bahasa jurig itu awalnya hanya sebatas untuk menakut-nakuti anak-anak. Oh. Gitu. Nah, kan kalau dulu gini, ketika ketika menjelang maghrib, kan Iya. anak-anak disuruh pulang. Sarupna kalau kata Sunda bilangnya. Disuruh pada pulang ke rumah, jangan pada keluar lagi karena situasi udah malam. Nah, tapi kan kebanyakan anak masih main tuh, makanya Iya, ya. bandel lah istilahnya. Bedegong ya, bedegong. Nah, akhirnya awas tas ya, juri cina. Nah, disitulah mulai sampai sekarang. Makanya perkataan atau ucapan orang tua itu mustajab. Sampai sekarang yang namanya juri itu menakutkan. Di telinga kita kan menakutkan. Nah, dengan jawabannya seperti ini, ke otak kita juga jadi mindsetnya bahwa hantu atau
jurik itu sangat menakutkan. Iya, sugesti lagi ya. Oke. Sugestinya gitu. Padahal yang namanya juri itu sebenarnya sesuatu yang ya tadi saya sampaikan, jadi sesuatu yang emang tujuannya biar si anak itu nurut sama Awalnya begitu. Awalnya. Ya. Jadi memang sebenarnya ini udah agak-agak cocok dengan jargon kita juga. Iya Bener betul. nggak? Rasa takut itu akan muncul dan menguat sesuai dengan sugesti yang kita. diciptakan. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang bilang tadi, orang tua kita itu memasukkan mindsetnya. Iya, masukin sugesti Tapi, ke kitanya. bukan berarti kita menyalahkan orang tua juga, Iya. cuman mungkin niatnya kan tujuannya pengen Baik ya. baik, biar si anak itu punya rasa Takut. bukan takut, ngikutin Nurut, atau nurut nurut. ya. Nah, Iya, itu kan iya. tujuannya itu. Tapi efeknya malah sampai ketika anak masih kecil, sekarang sampai udah dewasa, dan jurik itu tertanam di dalam otak kita. Menakutkan gitu ya. Menakutkan, gitu. Dan yang paling luar biasanya adalah ketika si anak kecil ini sudah menjadi dewasa dan menjadi orang tua, Dia balikin dia lagi balik ke caranya dia lagi. ngikutin Iya. cara orang tuanya untuk yaitu Turun lagi ya. turun Iya, lagi, betul. membuat mindset lagi. Nah, makanya kita di sini di KS dalam arti bukan kita menggurui teman-teman di sini, justru dengan adanya obrolan seperti ini, kalau misalkan ada yang kurang tidak tepat dengan ucapan ini, mohon dikoreksi. Boleh kok. Koreksi aja. Boleh. Justru saya paling senang kalau misalkan sebenarnya hantu tuh ini sebenarnya kayak gini atau juruk tuh ini. Nah, saya senang seperti itu. Jadi ada pengoreksian dari kita lah gitu kan, Iya. dari terutama buat saya sendiri gitu. Ternyata juruk itu ini hantu tuh seperti ini sebenarnya. Oh, berarti saya juga harus tahu lagi ilmunya yang lebih dalam gitu. Bukan berarti saya di sini bilang bahwa saya tuh tahu bahwa juruk itu ini, bukan. Tapi apa yang membuat orang menakutkan, terus kenapa saya bisa bicara seperti ini, karena saya pikirin nih, kok bisa orang mati karena hantu atau karena Jadi jin? bener, Itu persis banget tuh sama yang dia ucapin Om Daeng ya. Ya, Nggak ya. ada yang masuk UGD Itu juga ada gara-gara ilmu, juri. kan nggak ada juga gitu kan. Nah, justru kan kita sebagai manusia kan kita harus punya berpikir lebih jernih lagi. Iya, akal dan Apa pikirannya sih ya. sebenarnya gitu? Ya itu kembali lagi ya, sebenarnya tidak ada yang harus kita takutin. Yang harus kita takutin itu justru diri kita sendiri. Jadi yang namanya juri Iya. itu sebenarnya perilaku kita. Nah, perilaku kamu kayak juri gitu. Kamu kali ya. Perilaku kita yang perilakunya yaitu juri, menakutkan gitu. Ibaratnya kita saya misalkan melakukan sesuatu yang hal-hal yang negatif, itu yang menakutkan. Menakutkannya kenapa? Karena dengan orang melakukan negatif, pasti orang itu serem pada dirinya. Iya, betul. Bahkan seremnya itu beneran terasa oleh lingkungan sekitarnya. Betul. Kayak orang tua kalau misalnya ada anak yang berdegong gitu ya, jurik ya, sudah gitu. Ada yang pernah aku mah denger ya orang tua ya marahin anaknya begitu, dasar anak dajal. Berarti mamanya udah jalan. Ya Allah, jangan diikutin ya, jangan diikutin. No. Kita nggak gitu ya, nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kan itu adalah si konsep dari si juri gitu ya, atau konsep dari si hantu itu. Iya. Bahwa hantu itu berasal dari pikiran kita, mindset. Kalau misalkan kita lakukan hal-hal yang negatif tersebut, jadi kita yang jadi jurinya. Iya. Benar nggak? Iya. Gitu. Jadi kita ya istilahnya mah banyak yang bilang manusia itu ketika melakukan sesuatu yang hal yang buruk itu seperti kesetanan. Iya. Yang kesurupan tuh itu kan. Jadi Sebenarnya bukan- kesurupan bukan karena yang gaibnya ya. Bukan, karena kesurupan tuh sebenarnya orang yang emang kehidupan seperti ini kesurupan. Karena lupa, yang namanya kesurupan kan lupa. Lupa pada dirinya sendiri, yaitu lupa pada kewajibannya, lupa larangannya harus kayak gimana. Itu sebenarnya kesurupan. Ya. Juga nih. Ya.
Ntar dulu, kamu belum minum dari tadi ngomong. Aduh, iya nih. Kita kasih Si A ini suaranya Kita kasih pelan-pelan dari tadi. Kenapa coba? Kurang Karena keras. karena diirit-irit suaranya. Nanti kalau misalkan Boleh terlalu dong. kenceng, Dikasih ocha dulu ya. oca. Ini air apa ini? Ini air oca namanya. Teh ijo. Teh hijau. Kan lumayan agak seger gitu kan. Nice banget. Sweet. Seger. Terima kasih Sushino Mori. Seger banget. Nanti tunggu ya. Ada menu barunya buat kalian dicobain. Aduh. Nanti dulu belum kerja. Kerja dulu ya. Siap. Ini baru pertama kali ikut podcast udah banyak minta. Aduh, kacau. Aduh. Kan tenaganya biar ini strong. Ya, jadi balik lagi ke si hantu tadi. Kita tahu nih, tiap negara itu punya hantunya beda-beda. Nah, itu. Iya nggak? Iya bener. Bener nggak teman-teman? Ya, betul. Di Indonesia ada kunti. Tapi yang paling serem Indonesia sih. Genderuwo ya. Iya. Istilahnya kalau Asia Tenggara mungkin ya. Iya mirip-mirip. Asia Ya. kayak Jepang, Thailand, kayak gitu kan hampir mirip-mirip tuh. Dan itu serem-serem. Iya. Lebih anehnya lagi, bukan aneh ya, lebih perbedaannya lebih mencolok lagi di luar kayak di Amerika. Di Eropa, di Oh, Amerika. kan Dracula, vampir, kita kan Dracula, itu. vampir. Terus namanya ini apa? beda. Monster sih ya. Monster ini, wolf. Zombie. Terus kalau nggak zombie, wolf. Werewolf. Oh, zombie juga termasuk hantu deh. Ya kan yang bisa Who's Oh, Dead. menghantui berarti iya, ya. hidup deh. Menghantui berarti. Iya, Who's bener. Dead. Tidak. Oh, gimana coba lagi? Cari-cari itu dia, cari-cari cemilan. Cari cemilan. Zombie kan. Tapi cemilannya orang itu. Nah itu tuh mungkin teman-teman biar tahu kenapa sih, atau mungkin teman-teman yang baru ngeh sekarang ternyata hantu-hantu kita sama hantu luar itu berbeda. Iya berbeda. Tapi bisa nggak sih kalau hantu itu lewat benua? Ini Apakah juga. si pocong ini bisa ada Bisa. di Eropa? Nah, bisa nggak sih atau nggak bisa dia naik Bisa pesawat? sih sebenarnya bisa. Oh, bisa. Ya kan kembali lagi ke mindset. Sebenarnya kan kalau hantu anggap atau jurignya misalkan kuntilanak gitu ya. Kan sebenarnya mindset kita yang ada di otak kita begitu, apalagi di zaman sekarang. Dari zaman dulu juga banyak film-film yang emang bawa ini namanya Apa gitu. kuntilanak, Oh. pocong. Nah, di situ mulai semakin banyak tercipta di otak-otak kita itu. Terus digambar, iya, tapi bener juga sih. Maksudnya, mulai masuk kan? ke iya, otak kita, mulai. nama-namanya kan, kalau misalnya kita pikir-pikir tuh ya, dari zaman-zaman dulu nih, orang tua kita, oke ketemu kunti sih, kunti tehnya, iya teh rambutnya panjang, pakai ini putih, kan maksudnya jadi otomatis, oh berarti kalau kunti itu rambutnya panjang, pakai gaun putih, terus bla 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 gitu ya. Tapi kenapa kalau nggak cowok gitu kuntinya? Iya, nah, Oh. terus ada pertanyaan gini, kenapa Kunti meninggal kan diboehin ya atau dikafanin? Kenapa langsung berubah pakai gaun? Kenapa pakai daster? Kenapa pakai daster? Kenapa nggak pakai? Nah, dengan Kafan apa ya? aja, Dengan coba. dengan cara berpikir kita lebih apa namanya? Lebih logik. Terbuka. Ya logik atau terbuka, kan kita juga harus kenapa? Ada pertanyaan kan? Iya, kan meninggalnya dikafanin. Kapan terus kenapa kayak gini? Kenapa tiba-tiba dia pakai dressnya beli di online kah? Shopee. Buat e-commerce ya, online shop boleh kalau Boleh, misalnya boleh. ada Mau sponsor. nge- Om Bao siap-siap. Tapi ini mau endorse makhluk goibnya. Paket makhluk gue. Makhluk Diskon goib. 30%. Gitu. Nah, ini gini. Sekarang gini, kita nih katanya serem. Kita udah memiliki mindset seperti itu. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Dalam artian kita open minded, terbuka, logika juga main. Tapi di sini juga kita ada teman-teman yang memang posisinya punya gift nih, bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan komunikasi. Nah, pengalaman kita setelah berapa episode ya? 30 lebih lah. 30 lebihan episode lah. Oh, Luar biasa wow, teman-teman wow. yang udah subscribe, terima kasih ya Jangan lupa teman-teman subscribe ya, terus Terus ini kita. di share. Nah buat teman-teman yang belum boleh
tombol merahnya dipencet dulu. Koneng. Nyalain keloneng-kelonengnya. Nah, jadi di situ kan kita ketemu nih sama misalnya waktu itu kita pernah ketemu dengan korban rel kereta api. Iya. Nah, coba. Dan memang ternyata diperlihatkan sosoknya seperti itu. Nah, itu apa? Apa? Kenapa bisa begitu? Sedangkan gitu? Bisa- penjelasannya tadi adalah itu adalah bentukan manusia. Bisa pas gitu ya, bisa pas waktu bahwa di tempat ini ada yang kayak gini. Oh, kecelakaannya begini. Sebenarnya kalau itu kan ada yang namanya orang itu kan ada rasa takut itu kan. Dengan orang sering atau terus merasakan takut itu kan mulai tercipta dengan dirinya sendiri bahwa misalkan saya bisa melihat sesosok hantu ini karena dengan dibayang-bayangin rasa takut itu awalnya dari situ. Lama kelamaan mulai berani. Akhirnya ketika lihat sosok pun bahwa itu sosok. Nah, sebenarnya itu sosok itu pertama dari mindset kita, kedua itu sebenarnya bukan hantu. Itu adalah jin yang merupai sosok-sosok seperti itu. Gitu. Jadi jin ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu kita udah ada dua nih. Ya. Ada dua hal. Yang pertama tadi kita ada hantu dan juga ada Jin. jin. Ya. Nah, bisa dijelasin nggak? Perbedaannya. Jadi kalau yang namanya jin udah jelas kan di keterangannya juga bahwa Allah menciptakan makhluk itu adalah Jin dan manusia. Malahan yang diucapkan adalah jin dan yang emang diciptakan pertama itu adalah jin. Nah, karena jadi yang namanya jin pasti ada. Nah, tapi kenapa bisa si orang itu bisa melihat sosok jin ini? Terus Jin. Jangan Jun nggak? wajahnya tuh Serem. beda, serem-serem Iya. kayak gitu. Serem. Ada yang korban cantik, ada yang kecelakaan. Iya. Ada macam-macam. yang kemarin di apartemen kita ada sundel bolong. Nah, gitu. Ada apa lagi nih? Ada siluman itu loh. Siluman lah. Apalah itu gitu. Ya, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi itu mindset kita, tapi kita juga jangan sampai terpengaruh dengan rasa takut itu. Pasti setiap orang juga kalau udah mempunyai rasa takut, rasa feeling atau si pikirannya itu benar-benar tajam akhirnya. Karena dipikirnya takut, semakin di otak kita semakin tercipta takut bahwa atau jurik dan terciptalah bentuk itu seperti itu. Gitu. Akhirnya ya penampakannya itu sebenarnya seperti itu. Jadi penampakannya jin itu juga berdasarkan dari mindset kita. Itu kalau misalnya kayak ada yang bilang jin itu atau si menyerupai misalkan ada yang tadi kayak kecelakaan kereta api kayak sifat gitu, maksudnya apa sih? Itu tuh jadi sifatnya nempel ke si jin itu karena pernah ada kejadian di situ. Nah itu gimana sih? Jadi kalau namanya jin tuh emang dia bukan membutuhkan ya, namanya kan mereka tahu kita, sedangkan kita tidak tahu mereka. Jangankan Licik dong ya. Ya itulah Curang. namanya jin. Jin itu kan seperti itu, makanya disebutnya jin. Jin itu kan sosok yang emang awalnya yang mau dimusnahkan, tapi karena masih ada yang sebagian masih hidup sampai sekarang, ya akhirnya seperti itu. Aku mau nanya, Boleh. Netizen gimana Oh, netizen? kalau misalkan ya aku ketemu ya sama sosok yang menyeramkan gitu ya. Amin. Dia Amin. Terus aku astagfirullahaladzim gitu ya. Terus dia kan ngikutin astagfirullahaladzim gitu ya. Kan suka ada yang gitu. Iya. Terus aku harus baca apa? Kadang kan suka lupa gitu, bisa Allah malah kesentuh. Aku tahu. Baca doa makan. Biar dia makan. Jadi dia Jadi dia takut. Salah nih, Mbak.
mereka udah mau makan. Di Lalu mau malunya balik juga lagi takut. tapi baru kata lagi dari wah kita mau dimakan. Gimana? Gue bercanda. Jadi kalau itu sebenarnya ya itu karena rasa takut itu tiba-tiba kita tuh mau mengucapkan sesuatu juga jadi apa namanya? Susah. Jadi susah. Udah nggak ada di kepala kita, udah hilang semua. Pengaruhnya itu emang tujuan jin, tujuannya kan itu untuk Ketika mengganggu kita. Bikin goyang ya. Oh, goyang. oke. Goyang pikiran kita yang tadinya kita lurus atau tujuannya emang kita udah pas, tapi karena mereka tujuan menakuti kita, akhirnya kita jadi goyang. Mau kamu nggak inget ya, Wak? Kemarin si Om Daeng bilang apa? Coba cari di UGD ada enggak orang yang meninggal Enggak. karena hantu. Ada nggak? Serangan jantung. Itu mah bukan karena hantu. Aduh, kaget. Tapi kalau misalkan gara-gara dia dihantui, lagi naik motor terus tiba-tiba lihat sosok apa, takut terus jadi kecelakaan, ya itu mungkin ya. Nah, Karena itu yang kan ini pikiran- bahasanya juga udah dihantui. Dihantui berarti kan kita menakuti diri kita sendiri. Dihantui berarti emang di otak kita udah kita yang bikin menciptakan. kita bikin Rasa mindsetnya takut seperti itu udah diciptakan pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah yakin, kita percaya bahwa kita bisa selamat, misalkan selamat nih dengan cara berdoa, ya pasti selamat, nggak akan terjadi seperti itu. Toh kalau misalkan kita amit-amit ya, kalau misalkan terjadi sesuatu juga bukan karena itu, karena emang udah kodarnya aja. Ya, jadi itu kan kadang-kadang ada di tempat-tempat tertentu. Iya. Wah, tempat ieu teh angker. Gitu kan. Jadi buat teman-teman yang punya tempat-tempat angker nih, kan orang lain mah pada takut, nggak mau ke sana. kita Kita makan. mau. Ayo, teman-teman, silahkan rekomendasikan di kolom komentar di bawah ya, yang punya tempat angker, kita datengin, insya Allah. So, Aku mau nanya lagi boleh nggak? boleh, Nggak boleh. Boleh, Bu. Udah. Ya. Kan kita kan nggak bisa menyerang kita. Tapi kalau misalnya ada di rumah yang Ui Tamsil itu, Oh iya yang kan hack tuh, bisa yang di-hack tuh jadi anaknya. Sedangkan kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kita tuh harus gimana? jadinya kan ini Itu sebenarnya balik lagi, Pak. lebam kan ada yang sakit cekek terus ada tandanya anak-anaknya tuh sampai ada tandanya gitu kan. Ya, Kayak gimana itu gimana? Itu apa namanya? Itu jin. Makanya kan kita segala sesuatu kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan, makanya kita harus berdoa dulu. Kenapa ada yang namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kan itu adalah perlindungan. Iya. Artinya apa coba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah Berlindung. dari Godaan setan. godaan setan yang Terkutuk. terkutuk. Kan itu udah jelas kan. Jadi disitulah ada perlindungan dan kita juga harus Yakin sama si doa itu tuh ya. Jadi nggak cuman asal berucap mungkin ya. Gitu. Udah mah kita ada takut terjadi sesuatu tiba-tiba kok ini dicekik tapi orangnya nggak ada, tapi di sini ada bekasnya. Udah mah ditakutin dan kita takut. Akhirnya tercipta lagi itu. Padahal itu kan ya itu balik lagi kitanya. Kok si hantu atau jin yang menyerupai hantu ini kok tahu kita takut ah? Udah tahu kan perasaan kita udah bener-bener tahu, mereka kan awalnya juga udah tahu. Dia tuh pengen nunjukin eksistensi gitu maksudnya. Jangankan ini, jangan kewajiban kita atau larangan kita udah mereka udah tahu. Karena Makanya- itu ya tugasnya itu adalah emang mau suruh menggoda manusia ya. Nah jadi gini, makanya kita harus tahu fungsi dari apa itu manusia, apa itu yang namanya setan atau iblis, jin itu apa. Kan kita juga harus belajar tahu. Ternyata suara hantu. Coba kucing. Kucing. Kirain hantu. Jadi gitu ya. Kenapa kita harus tahu? Nah, kalau kita tahu asal usulnya, pasti kita tidak akan takut. Gitu. Atau kalau misalkan takut juga bukan karena sesuatu yang emang mengganggu kita, tapi diri kita yang udah hati kita sendiri yang terganggu karena mindset kita yang terganggu.
yang kurang tepat. Aku pengen nanya. Kan kadang ya ada si jin-jin ini tuh ya, ada berapa, kalau ibarat strata tuh ada stratanya nih ya. Ada yang cuma bisa ngeliatin, ada yang nampakin, ada yang ngeblebek item doang, terus ada yang sampai ngegerakin barang, ada yang sampai ya itu nyakitin. Itu teh gimana sih maksudnya? Apakah mereka punya ada stratanya, terus harus punya energi segimana? Apa gimana sih sebenarnya? Mereka bisa nampakin gitu. Oh kan beda-beda. Jangan kan nampakin, mereka bisa menyerupai diri kita sendiri. Ngeduplikat gitu ya. Ngeduplikat. Itu teh dia butuh energi yang gede apa gimana? Enggak, kalau emang yang namanya jin itu emang bisa. Nggak ada levelnya kita. Nggak tahu kalau misalkan ngomong masalah levelnya kita juga nggak paham, tapi yang namanya jin bisa menyerupai kita. Soalnya kita juga ada di beberapa kali penelusuran gitu. Ada tuh misalkan kayak gini nih, pohon daunnya cuma gerak satu. Iya. Yang waktu itu loh, Iya, yang Kemarin pohon juga pisang. waktu pas ya, kemarin juga. yang di apartemen juga gitu kan, besi, bahkan besi cor besi beton gitu, gede kan maksudnya teh. yang gede gini kan, Yang kayak dia geraknya satu tuing gitu. Syutung. Karena mungkin banyak netizen yang bilang, kok di katanya serem nggak pernah sih ada penampakan, kok nggak ada pergerakan apa-apa. Ya bingung ya, maksudnya. Kan kita bukan tujuan ya kita syuting juga emang realnya seperti Iya, itu. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak juga enggak. Jadi kalau misalnya ada yang bergerak atau apa tuh kita tuh seneng banget. Gini kan. Malahan kita tuh malah jadi bercandaan gitu. Kalau orang langsung aroma balik lana api marah bener tuh, kalau mau balik lana jadi keingetan. Ini ada menu baru. ada lagi aduh hey guys, Ini ada menu baru dari Sushinomori, namanya wakame roll. wakadidau dong. Wakadidau ini. Waka. Wakame roll. Isinya itu adalah kepiting, ada timunnya. Sini mantap. Puri wakame roll. Ini ada green tea-nya. Oh enggak ya? Bukan, Ini apanya ini? ini namanya toga ragi. Toga ragi itu pedesnya, pedes. Pedasnya Mas Bro. Jadi guys, ini itu bahasa Jepangnya itu. Kalau Kalau ini kita apa ini? namanya cabai bubuk ya. Ini namanya ginger. Jadi jangan lupa cabai bubuknya nanti ditiupin ke mata Ini ya. acar jahe ini. Gini-gini ya. Acar jahe. Jadi ini acar. Iya, Kita acar biasanya jahe. timun, wortel sama cengek ya. Ini acar jahe atau namanya gari. Kalau misalnya ini wakame roll itu di atasnya ini ada rumput lautnya sama wijen. Di dalamnya isinya ada timun sama kepiting dan rumput laut. Oh my god. Boleh dicobain nggak? Boleh dong. Pasti enak. Soalnya tadi saya udah mau makan. Iya, Jadi udah kayak- boleh dong ya. Jadi keingetan. Tuh kan ada isinya ya. Iya, ada kepitingnya. Iya. Kan di Sushinomori. Itu biasa. Mbak, kita juga mau coba dong guys. Ini soyu, ini kecap asin. Boleh, mau disatuin sama. Boleh, terserah AA. Sini aja. Boleh, ini kecap asinnya kalau mau dicocol-cocol. Kalau udah lada tuh serem banget lah, asli serem. Ini Nah, kalau lada yang beneran. kalau kata kita, katanya serem. Yang serem menurut kita tuh bukan jurik atau jin yang goib, tapi makanan pedas. pedas ketinggian tuh serem asli. Kayak mau jatuh gitu. Gimana rasanya, A? Oke, Jadi Iya. apa yang ini atasnya? rumput laut. Rumput lautnya itu Waka apa? wakame roll, Wakamero. bukan wakadidau ya. Oh, Wakame roll, roll. Coba ya. Coba ya. Ini kamu licik banget ya, tahu banget. Ini ada rumput lautnya. mantap ladanya kan? Ginger-nya. Mantap lada. Mantap lada. Fix teman-teman harus cobain di sini. Yes.
Sushinomori Building. Sushinomori Jalan R.E. Marta Dinata nomor 193 Bandung. Jadi buat orang-orang yang di luar Bandung pun kalau ke Bandung jangan lupa mampir di sini. Kalau menurut orang-orang luar itu namanya Jalan Riau. Cobain sushi barnya ya. Ini kalau kita sekali mantap. Nah saya juga baru dengar ya, ini kita baru cerita Iya. nih masalah ada yang apa? Minta nomor coy. Mindsetnya udah minta nomor, terus mindsetnya orang udah ibaratnya udah ibadah, udah jungkir balik ibadah katanya tuh, tapi nggak dikaya-kayain mulu katanya, bilangnya gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mending GW jalan pintasnya seperti itu. Iya, kalau itu kan peribahasanya juga udah bahasanya bahasa yang emang udah putus asa. Iya. Iya. Sedangkan yang namanya putus asa kan nggak boleh ya. Yang ada juga pasrah. Ya. Iya. Pasrah dalam arti pasrah itu tetap kita terus selalu berusaha untuk tujuannya kan mencari rezeki, ya kan. Nah, sedangkan namanya rezeki kan untuk melancarkan ibadah kita juga. Nah, saya juga baru dengar ya, nih yang cerita dari sini. Iya. Ada yang desperate kayak gitu. Iya, minta nomor. Minta nomor karena dia udah Jungkir balik, udah ibadah. Tapi kok gak kaya sih, akhirnya memilih buat jalan pintas lah ke situ. Mintanya sama makhluk, bukan sama yang punya. Bahasanya berarti kan Mana? itu apa ya namanya putus asa ya. Iya, putus Sedangkan asa. namanya putus asa kan nggak boleh ya. Betul. Tapi kalau mungkin kita lebih dipasrahkan aja. Karena biasanya ketika kita udah mulai tawakal atau pasrah, tapi kita tetap berusaha, biasanya di situ ada titik di mana rezeki atau jawaban yang kita inginkan tuh biasanya dapat. Setelah kita memasrahkan diri, ujung-ujungnya kan ibaratnya mentok lah, kita udah Iya. mentok, udah pasrahkan. Minta tolong sama Allah gitu ya Allah. Udah gimana? Kuat nih gitu. Allah juga maha tahu lah, pasti Iya. tahu. Iya. Tahu keinginan kita. Karena sebetulnya udah jelas tuh di hadis juga ada Iya, bahwa betul. yang namanya doa itu pertama Ya tadi bisa langsung dikabulkan. Jabah. Kedua. Ada yang ditahan dulu. Ketiga, mungkin diganti Sama yang lebih atau baik lagi. sesuai Dengan kebutuhan kita. karena yang tahu kebutuhan kita kan sebetulnya bukan kita Kita. sendiri. Kita kadang-kadang menganggap keinginan kita itu sebagai Kebutuhan, kebutuhan. padahal belum tentu. Ya, benar-benar. Jadi emang yang namanya membahas hal gaib itu sebetulnya kembali lagi kayak kita ngebahas kehidupan sebetulnya ya. Betul. Itu tipis, tapi emang benernya tipis banget ya Tipis antara jalan yang lurus sama yang mengkol gitu. Ya kalau itu berarti kan balik lagi ke niat kita ya. Iya. Karena emang bener-bener nggak bisa, misalkan Bobby arahnya ke sini atau ke sini kan saya juga nggak tahu. Itu nanti balik lagi pada diri masing-masing. Ada yang belum malahan bilang Ntar aku lah yang minta yuk apa? nomor. Waduh, Beda langsung jawab. Itu ada yang diprotes tau nggak langsung sih? Bob? dimarahin Iya, guys. langsung diprotes. Gawat deh. Langsung dimarahin. Ngeri ya. Nah itu ngeri baru. Iya bener. Ada yang malahan ya, ya Bob ya, bilang malahan gini. Pernah ada temannya, salah satu teman, Kak, lu ngapain sih bikin konten-konten kayak gituan? Awas loh, bentarnya jadi musyrik. Aku tuh langsung diem ya, langsung diem gini. Oke, udah pernah nonton belum? Aku bilang gitu, udah pernah nonton belum? Coba dalemin dulu, lihat dulu apa yang kita bahas itu Bahas apa, ke arah mana, Ya. seperti apa. Nah itu orang mikirnya kalau berbau horor atau berbau gaib, mereka langsung bilang, musyrik lu, kayak gitu loh. Padahal kan Tuhan kita aja goib. Kalau misalkan kita tidak percaya sama yang goib, berarti Kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Kita nggak percaya. nah jadi saya cerita aja nih buat teman-teman. Saya sebagai founder dari Apa coba lagi? founder dari si katanya serem ini,
ini susah banget nih ngajakin mereka berdua gitu. Buat gabung di Katanya Serem. Ini nih orang sibuk Antero Jabar. sealam Bandung Alam nih. gue. Susah banget gitu. Karena apa? Karena saya yakin mereka pun memiliki persepsi sendiri tentang apa yang akan saya bikin gitu kan. Pasti. Coba gimana menurut setelah sekian lama dari Bareng yang nih nggak sama mau, Pak Esti. dari yang nggak mau nih akhirnya mau gabung terus sekarang sampai sepanjang ini. Jadi kan kenapa saya bisa gabung di sini? Di sini juga ada banyak pelajaran, misalkan dari saya seperti ini, dari Lita seperti ini, dari teman-teman seperti ini. Nah, justru di situ ada pengalaman. Jadi Dengan dia ada sharing, adanya perbedaan di situ. Ini diringkas gimana nih? Biar tidak melenceng nih. Nah, disitulah mulai oh ya, kalau misalkan seperti ini, saya siap lanjut aja sampai sekarang. Gitu. Lita gimana nih? Kalau Lita itu, Lita dihipnotis Lita mah. Enggak deh, enggak. Tidur. Enggak. Kalau Lita tuh pertama ngobrol sama Bobby terus antara Dia bintang tamu guys, dia bintang tamu Iya, asalnya, bener. bintang tamu podcast. antara bingung ya, ikut penelusuran gak ya gitu. Gimana ya gitu. Sampai akhirnya dia itu ngobrol sama AA. Terus iya juga sih kalau dipikir-pikir, kamu dikasih gift sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah untuk lebih peka dibanding yang manusia normal, untuk lebih peka sama yang kayak gitu. Terus mau kamu apain? Allah nggak semata-mata ngasihin kamu gift seperti itu, ya udah nggak gitu. Tapi Allah ngasih gitu, gimana cara kamu manfaatinnya tetap di jalan Allah, bermanfaat buat orang lain. Yang ngingetin orang lain tetap nih Allahnya, ujungnya ke Allah lagi gitu. Di situ mikir juga, iya juga sih ya gitu. Oke, jangan sampai saya salah jalan juga. Jangan, kenapa enggak kalau kita bisa bantuin teman-teman yang lain yang mungkin sama punya gift sama kita, kalian juga nggak usah diam, bisa bermanfaat kok buat yang lain untuk melihat lagi sama kebesaran Allah intinya gitu. Untuk teman-teman yang masih bingung-bingung, boleh silahkan DM lewat Instagram kita. Boleh, Ya. sama miminnya. Jangan lupa ditonton dulu ya video-video kita. Oh iya dong, Jadi subscribe biar juga. kita biar tahu gitu isi dari video tersebut Nah, apa. Betul sekali. Jangan dulu ngomong ketika Iya. Tampilannya aja kok yang serem, Iya. dalamnya emang enggak. Enggak. Malahan, malahan ya, kalau dipikir-pikir kita tuh lebih komedi kayaknya, lebih ke hiburan. Iya, kita Maksudnya, hiburan kok. ke tempat serem tapi kita ketawa-ketawa, kan orang bingung. Iya. Emang luar biasa ya. Jadi ketika orang lain ada suatu tempat yang katanya pada nggak kuat nih sama dedemit-dedemitnya. Tapi ketika kita datang, kita ketawa-ketawa, cekakak-cekikik, itu yang punya tempat sampai kebingungan. Ini ngapain nih anak-anak? Ya intinya kan gitu. balik lagi ke kitanya ya. Iya, betul. Niat kitanya seperti apa? Kalau memang tujuannya apa namanya? Arogansi atau menantang, Sombong, iya. sombong, ya mungkin nggak tahu ya saya juga. Tapi kan kita datang ke tempat-tempat yang kita datangi, tujuannya kan silaturahmi. Iya, terus biar tahu apa sih sebenarnya sih? itu. Kenapa sih? Gitu. Jadi silaturahmi ya Iya. teman-teman. Kita tidak ada menantang-nantang apapun. Tidak Kalau ingin yang bosan bilang ngedenger kita badai naon ka dieu silaturahmi, emang niat kita memang ke situ silaturahmi sih. Dan memang alhamdulillahnya di beberapa tempat dan lokasi yang memang kita datangi, kita silaturahmi, kita juga sampai sekarang keep in touch dengan yang Punyanya, pemiliknya, iya pemiliknya betul. itu. Jadi malahan silaturahmi Nambah sama yang teman punyanya juga. juga, nambah saudara. Tanpa saudara malah alhamdulillah ya sampai saat Alhamdulillah. ini Sampai saat ini selalu kontak-kontak gitu. Ini mau nanya nih. Boleh. Ini masalah kan ini anda ini sudah ini ya udah menikah. Ini gimana ini perizinan dari keluarganya ini? Kalau saya alhamdulillah saya udah bilang dan no comment. Ya dari Silakan saja. Selama Kewajibannya tidak terabaikan. kalau itu udah nomor satu ya. Selama ya tidak berbuat yang hal-hal yang tadi niatnya kalau Niatnya misalkan kemana ya? macem-macem atau misalkan
tujuannya menantang atau ini, mungkin mereka juga tidak setuju. Ini gimana ini? Nona yang satu ini? Kalau aku gimana? Ngizinin? Iya. Oh, yang bang gitu. Gimana bang? Nah, jadi teman-teman yang ngedengerin suara, wah, Dipaksa. Wah ini mah. Enggak sih, kalau misalnya suami alhamdulillah support juga. Yang penting larinya yang positif gitu. Selama kewajiban menjadi istri di rumah best, oke. yang paling luar biasa itu Abang Long ini, dia juga support katanya serem dengan apa, ngasih aransemen ya. backsound buat kita. Apalagi itu tuh video opening tuh ya, itu dari Bang Long. Cie. Ini Instagramnya di sini nih. Rock and roll. Mantap Mas. Senang saya suka. Terima kasih Abang, biar diizinin terus. Mereka ngelobi. Waduh. Iya. Tapi kebetulan abangnya ada di sini kok. Iya, ada. Kalau dah kita mah apa? Makanya penelusuran itu bagaikan piknik keluarga. Iya, betul sekali. Iya rame ya, kalau sekali bawa semua ya. Iya. Nanti mah harus nanti mah insya Allah ya ke Ntar depannya. kita bawa semua. Kita ke luar kota jalan-jalan, Pak. Iya. Makanya Gathering ya, support kami gathering terus ya. Tunggu, ntar bakal ada satu konten di katanya serem, enggak penelusuran, enggak apa, gathering dong sekali-kali. Oh, KS. siap, Ih, siap. Jalan-jalan, piknik bareng keluarga, bener nggak sih? Iya sih berjamaah. Oh iya, di berjamaah. Aduh, kacau, Ya kacau. Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kita udah ngobrol-ngobrol malam ini, alhamdulillah. Terima kasih udah nyediain waktunya buat Iya, kita betul. di balik kesibukannya. Nih buat teman-teman yang mau ikut tuh gimana? Mau ikut, maksudnya ikut penelusuran? tuh. Ke DM aja, nanti bakal ada miminnya yang langsung mengatur jadwalnya. Ada koordinator. Iya ada. Nanti Oh iya, bisa juga teman-teman langsung bisa ke hubungi koordinatornya juga ya. Nanti ada ada. Instagram aja, pokoknya semuanya via Instagram pasti kita respon. Oke. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Rita, terima kasih Aa. Sama-sama. Terima kasih juga buat Sushinomori yang udah nyediain meal kita Iya, malam support ini. terus. Alhamdulillah. Kita nyobain, kita jadi yang nyobain menu barunya Sushinomori. Mantap. Ya, jangan lupa di mana? Di IG-nya Sushinomori ya. Nih, IG-nya ada di sini. Di Jalan Riau nomor. 193. Nah, cobain nih, lihat nih sushi barnya keren. Mantap asli. Pokoknya banyak spot-spot yang enak juga buat para selebgram yang pada seneng banget sama foto. Di sini bagus nih, bagus banget. Banyak bagus. Keren. Asaelan juga di sini mau nginep katanya di sini ya. Tadi Asailan udah langsung bilang, oh saya mau bawa keluarga saya ke sini, Ya. katanya buat makan-makan di sini. Boleh dong, Bawa. diajak dong gue. Oh. Jangan lupa IG-nya katanya serem juga kalian follow ya. Nih, katanya serem. Terus di YouTube-nya jangan lupa itu tombol merahnya di pencet. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and Kleneng. Oke, gitu aja. Saya Bobi, Selita. Saya Sailan. juga seluruh tim yang di sini, Yang Dewi, bertugas malam ini. Agu, Nana. Terus para penonton bayaran. Penonton bayaran. Terima kasih kalian semua luar biasa. Kita semua pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hah? Enggak no benar lah tuh. Iya, itu benar. No halus maksud orang. Mana? Wakanda. Udah siap belum? Oh, Wakanda. Bahasa Inggris keju. Cheese, Pak. Aduh, anjir.